Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-26 Ramadan 1447 Hijriah atau malam ke-6 dari 10 malam rencana itikaf kita di bulan Ramadan. Allah masih menitipkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga di luar sahabat dan saudara-saudara kita yang malam hari ini tidak bisa bersama dengan kita, tapi Allah memilih kita untuk hadir di Masjid Baitur Rahman dalam rangka nanti melaksanakan iktikaf yang diawali dengan kita sama-sama akan mendengarkan tausiah. Di malam hari ini tausiah kita akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bahagia Bangun SPDI. Alhamdulillah, Al-Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita yang sebentar lagi akan mengisi tausiah. Adik-adik sudah mulai perhitungan ya. Jadi suaranya mulai dijaga karena CCTV sudah mulai beredar ya. Pastikan sampai di malam ke-10 adik-adik mendapatkan reward di luar memang niatnya untuk beribadah. Begitu juga dengan akhwat yang di belakang ya, jaga kondusif kondisinya ya, karena kita akan banyak program nanti nih sama pimpinan ya. Nanti di akhir Ramadan kita akan sampaikan lagi program-program berikutnya. Iktikaf ini akan berlangsung sebulan sekali supaya adik-adik tetap terjaga, sebulan sekali ya. Dan nanti bagaimana caranya adik-adik supaya setiap hari dalam sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, zuhur tetap tertib. Maka setiap hari, tiap waktu sholat dikasih kupon voucher. Nanti vouchernya dikumpulin tiap minggu, tiap pekan dikumpulin, nanti ditukar di Adil Grafika. Mau nggak? Ya, asalkan dia tertib dikasih. Jadi setiap habis sholat zuhur kasih satu kupon, tiap zuhur asar kasih. Jadi adik-adik kayak udah begaji tuh tiap pekan ya, kayak orang kerja tuh. Kerjanya apa? Sholat tepat waktu. Nah, yang bisa dapat tepat waktu sama tertib itu syaratnya. Baik, teman-teman yang ada di luar Adil Grafika silakan masuk ke ruangan. Tadi kita sama dengan tausiah. Salawat beriring salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bersama keluarga besar Adil Grafika, bersama kita yang hadir jamaah Baitur Rahman akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Baik, mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Al-Ustadz Bahagia Bangun SPDI yang sudah ada di tengah. Alhamdulillah nanti beliau juga bersedia menjadi imam sholat tahajud. Ya, kita akan dengarkan suara emasnya yang membuat kita akan menjadi nikmat melaksanakan sholat tahajudnya. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan pada Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, adik-adik yang kita cintai yang sudah mengantuk ya. Ustaz sudah ngantuk ya? Ngantuk belum ini? Belum ya? InsyaAllah ketika kita menguatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah yang kita lakukan. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam keadaan letih, walaupun kita dalam keadaan ngantuk, tapi tetap Allah akan memperhatikan kita. Hadirin yang kita muliakan sama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, insyaallah pada kesempatan ini Ustaz ingin menyampaikan sedikit ilmu atau berbagi ilmu yang kita tahu, saling ingat mengingatkan, bukan berarti Ustaz paling hebat ya. Bisa jadi yang mendengar itu huwa a'lam minas sami. Bisa jadi yang mendengar itu lebih alim daripada sami yang mendengar ilmu itu dari gurunya. Jadi sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hadirin yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizukumullah wa hafizuni. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema berkaitan tentang maqasidul hayah. Maqasidul hayah adalah berkaitan tentang bagaimana kita memandang kehidupan ini. Ketika kita benar dalam memandang kehidupan, maka kita akan benar menjalani kehidupan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah semua orang itu beramal sesuai dengan apa yang dia pahami. Katakanlah semua orang itu beramal sesuai dengan keadaan yang dia pahami. Ketika kita memahami sesuatu, maka itu akan menghasilkan suatu perbuatan. Ketika kita memahami kehidupan ini benar, maka nanti kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Sama sebagai contoh, Rasulullah mengajarkan suatu pemahaman kepada kita. Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah mengajarkan satu mindset pemahaman kepada kita, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik dari anak-anak sampai dia tua. Itu adalah mindset seorang muslim. Tapi kalau kita tanya sama orang-orang tua kita sekarang, misalnya kenapa tidak belajar Al-Quran dengan baik, kenapa tidak belajar ilmu dengan baik, terkadang alasannya apa? Aku sudah tua. Padahal kata Rasulullah, belajar itu wajib dari dia muda sampai tua. Ketika ada pemahaman orang tua kita yang menganggap kalau sudah tua nggak perlu belajar, maka dia tidak akan belajar. Tetapi
ketika dia benar memahami bahwasanya dia wajib menuntut ilmu daripada dia masih kecil sampai dia wafat, maka dia akan terus belajar. Itu adalah pengaruh dari pemahaman. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang terangkat derajatnya adalah orang yang memiliki ilmu. Apakah yang terangkat derajatnya hanya anak muda saja? Kalaulah orang tua ditanya, aku tidak bisa lagi menuntut ilmu karena sudah tua, berarti dia tidak mendapatkan fadilah yang Allah nampakkan. Kata Allah, yang terangkat derajatnya adalah orang-orang yang berilmu. Itu adalah bahayanya pemahaman yang salah. Ketika dia menganggap bahwasanya menuntut ilmu hanya kepada anak muda saja, maka dia tidak akan mendapatkan fadilah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh menjadi seorang anak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergerak kaki ibnu Adam, keturunan Adam, sampai ditanya dari 5 perkara. Dari 5 perkara. Salah satunya adalah an syababihi fima ablah. Dari masa muda dia untuk apa yang dia habiskan. Banyak anak muda sekarang ketika ditanya kenapa tidak beribadah, kenapa tidak sholat atau yang lainnya, alasan mereka masih muda. Padahal yang dipertanyakan di akhirat nanti adalah masa mudanya. Kan masih muda, bebas untuk main, masih lama lagi mati kan, lama lagi tobat. Ingat, orang mati tidak lihat umur. Orang yang baru lahir ada yang mati? Ada kan? Yang masih baru lahir dari kandungan ada mati. Yang SD ada yang mati? Ada. Yang SMP? Ada. Berarti mati nggak pandang usia. Jadi ketika kita memahami bahwasanya seorang pemuda, dia yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda yang taat beribadah itu luar biasa. Kalau orang tua, kakek-kakek yang udah misalnya tua, kenapa? Dia sudah tidak diperhatikan seperti diperhatikannya anak muda. Banyak anak muda menyia-nyiakan masa mudanya untuk membuang-buang waktu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya dia masih muda. Jadi aku masih remaja, masih bisa main. Jadi masa mudanya dihabiskan untuk main. Itu adalah dampak dari pemahaman yang salah. Padahal masih muda, masih kuat, hebat untuk beribadah. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan menaungi 7 golongan yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang satu siapa? Pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, yang dia tumbuh kembang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam diajarkan kalau kita masih muda, seharusnya kita yang paling kuat ibadah. Kenapa? Karena cara berpikir kita masih hebat, bukan orang yang sudah tua. Dia mau memikir sakit dah pinggang, jadi berpikirnya tidak sama seperti anak muda. Jadi ketika kita memahami bahwasanya seorang anak muda, disitulah yang paling diperhatikan untuk beribadah. Ketika dia dekat dengan masjid, dia dekat dengan Allah, maka dia akan berhasil. Sebagai contoh lagi, menjadi seorang ayah, mindset di dalam Islam apa? Seorang ayah itu adalah pemimpin dalam rumah
tangga. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas menjadi seorang ayah adalah menjaga keluarganya, baik istrinya, baik anaknya, supaya tidak masuk neraka. Bukan hanya mencari nafkah. Banyak suami menganggap tugasnya itu hanya mencari nafkah. Padahal tugas seorang suami adalah menjaga istri dan anaknya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Ketika mereka salah memahami bahwasanya tugas suami mencari nafkah, maka kerjanya akan setiap hari pergi kerja, pulang tidur, gitu aja. Padahal tugas mereka adalah menjaga istri dan anak-anaknya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Dia tidak makan satu hari lebih baik dibandingkan dengan anaknya terjerumus kepada kemaksiatan. Dia menghabiskan waktunya satu hari mendidik anaknya, walaupun dia tidak dapat uang, itu lebih baik dibandingkan dia mencari uang tetapi anaknya tidak terdidik. Jadi seorang suami tugasnya bukan hanya mencari nafkah. Dia membimbing istrinya. Istrinya yang tidak pakai jilbab, dia suruh berjilbab. Istrinya yang tidak sholat, dia suruh sholat. Istrinya yang suka ghibah, dia larang. Itulah seorang suami. Anaknya yang tidak sholat, dia suruh sholat. Anaknya yang tidak sholat di umur 10 bisa dia pukul, tapi dengan kasih sayang, bukan pukul yang kita pahami ya. Jadi itu adalah bagaimana seseorang memahami tugas dia. Ketika dia memahami sesuatu, maka dia akan menghasilkan amal perbuatan. Contoh lagi, misalnya seorang suami dan istri. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang suami dan istri, mereka itu bagaikan selimut, saling memberi kehangatan, tutup menutupi. Tapi ketika dia tidak memahami dia seorang suami, dia seorang istri, tidak memahami bahwa dia itu adalah selimut bagi suaminya, dia selimut bagi istrinya, maka perbuatannya tidak akan mencerminkan selimut. Perbuatannya tidak akan mencerminkan selimut yang Allah gambarkan. Dia akan membuka aib suaminya, dia akan membuka aib istrinya, karena dia tidak memahami bahwasanya seorang istri itu adalah pakaian bagi suaminya, dan pakaian kepada sang suami, pakaian kepada istrinya. Kalaulah rumah tangga memahami bahwasanya dia adalah pakaian untuk suami dan istri, maka dia tidak akan mau menjatuhkan istrinya atau menjatuhkan suaminya di depan orang lain. Begitulah pentingnya memahami sesuatu. Nanti kita akan membahas bagaimana kita memahami kehidupan supaya kita tidak salah hidup. Kalau kita salah memahami kehidupan nih, nanti kita salah menjalani kehidupan. Sebagai contoh lagi, kata Rasulullah, seorang seorang ibu adalah ra'iyatu baiti zawjiha. Seorang istri adalah rabbatul bait, adalah yang mengurusi semua rumah suaminya. Seorang istri, kata Rasulullah, tugasnya adalah mengurusi rumah suaminya. Berarti dia harus menata rumahnya dengan baik. Siapa orang-orang yang ada di dalamnya, anaknya, suaminya, dia harus memerhatikan betul-betul. Ketika seorang istri tidak tahu bahwasanya dia seorang istri, maka kadang dia menjadi kepala keluarga. Kenapa? Karena salah memahami hakikatnya sebagai seorang istri. Sama dengan suami. Jangan sampai muruah seorang suami jatuh di depan istri, karena hakikatnya adalah suami yang bertanggung jawab terhadap nafkah istri. Tapi karena istrinya yang mencari nafkah, maka jatuhlah muruah seorang suami. Maka itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Jangan sampai terbalik. Kembali, tadi tema kita adalah tentang maqasidul hayah. Bagaimana kita memahami
hidup. Apakah hidup kita hanya untuk makan, atau hidup kita ini hanya untuk kerja saja, atau hidup kita ini hanya untuk sendau gurau, atau hidupnya cuman main-main? Untuk apa kita hidup coba? Allah suruh kita hidup untuk apa? Hah? Untuk apa? Beribadah. Masya Allah, mumtaz, ahsanta. Beribadah ya. Oke, yang lain coba. Selain beribadah, kita diciptakan Allah untuk apa? Hah? Apa? Beramal. Oh, beramal sama ya, sama ibadah ya. Beramal sama-sama ibadah. Di dalam surah Al-Mulk Allah katakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dunia ini adalah tempat kita diuji, dan tempat kita menanam amal. Ketika kita hidup, kita paham bahwasanya kita sedang diuji. Seorang istri diuji dengan keluarganya, seorang anak diuji dengan sekolahnya, seorang pimpinan diuji dengan karyawannya, seorang karyawan diuji dengan pekerjaannya, seorang apa lagi? Semua kita ini punya ujian masing-masing. Anak muda diuji dengan perempuan, suami yang punya istri diuji dengan istri dan anaknya. Semua diuji, nggak ada yang nggak diuji. Siapa yang nggak ada ujian? Ada keluarga yang diuji dengan ekonomi. Ada anak yang diuji dengan ujian sekolah. Kita semua diuji sama Allah. Untuk apa kita diuji? Untuk apa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus diuji? Kata Allah, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Kata Allah, kau pikir kamu bisa masuk surga padahal engkau belum diuji dengan ujian sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh kesusahan, mereka ditimpa dengan siksaan. Sampai Rasul saja bilang, kapan datang pertolongan Allah? Rasul yang begitu kuat imannya, karena ujian mereka yang begitu besar, sampai mereka mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Kenapa kita diuji? Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempa. Semakin besar ujian yang Allah berikan, maka semakin hebatlah orang itu. Jangan menganggap kita hebat kalau belum ada ujian. Sekolah masih belum ada ujian, masih ditanggung orang tua. Ketika kerja, kita kerjanya mudah. Ketika kita menjadi kepala rumah tangga, kita tidak diuji dengan ekonomi yang melarat. Ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang mujahid, para jihad fisabilillah, maka mereka imannya lebih kuat. Mereka mengatakan, aku siap mati untuk berulang-ulang. Lihatlah imannya anak-anak Palestina. Lihatnya imannya anak-anak Palestina. Kalau sholat nggak ada yang ngomong. Anak-anak Palestina kalau bicara, kalau kita sholat, nggak ada yang goyang sana goyang sini. Umurnya sama antum-antum semua nih. Mereka hafal Quran. Padahal mereka sedang diperangi. Tapi mereka ibadahnya tenang. Sholatnya nggak perlu dimarah-marahi sama orang tuanya. Mereka langsung rapi. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah, semua safnya lurus. Kenapa? Karena mereka diuji, akhirnya akal mereka lebih matang dibandingkan kita. Cara berpikirnya beda. Mereka sudah bisa buat saringan air supaya
bersih. Dengan batu, dengan tanah nggak apa-apa, tapi mereka tahu menyaring air asin menjadi air tawar. Mereka tahu caranya mengubah air asin menjadi air tawar. Kenapa? Karena ujian. Ada orang itu yang diambilkan makannya sama mamanya, dikasih minum, dibanguni sahur, ya kan? Buka dikasih makanan. Akhirnya mentalnya tidak sama seperti mental orang yang banyak ujian. Makanya jangan harap menjadi seorang alim atau menjadi para nabi yang sudah terdahulu kecuali mereka sudah diuji. Siapa para nabi itu? Ketika Rasulullah datang Jibril menyampaikan wahyu, dia mengatakan kepada Sayyidatul Khadijah, Zammil, selimuti aku, karena dia gemetar. Ketika itu Sayyidatul Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal. Dia adalah pengikut Nabi Isa, Nasrani, pamannya. Dia mengatakan, "Ya ammi, ya pamanku, lihatlah Rasulullah, dia belum diutus saat itu. Lihatlah Nabi Muhammad, dia gemetaran." Kata Waraqah bin Naufal, itu adalah namus. Namus dalam Nasrani itu adalah Jibril. Sesungguhnya yang mendatangi dia itu adalah namus, Jibril. Artinya kita jangan lalai dengan orang yang di sebelah kita. Ketika kita mau lewat, misalnya kita mau beli gula, ya kan, disuruh anak-anak, adik-adik disuruh beli gula sama ibu, fokus untuk beli gula. Jangan nampak kawannya main, kayaknya main bola nih asik nih. Akhirnya dia main bola dulu baru beli gula, maka dia lalai daripada tujuannya. Maka ketika dia nggak sampai kepada tujuan, maka dia terlalaikan oleh kehidupan dunia. Makanya kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, hidup di dunia ini bagaikan senda gurau, zina, perhiasan, dan juga takathurun fil amwal wal aulad, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Itu Allah ingatkan. Jangan sampai kita sama seperti itu. Jangan sampai kita terlalaikan oleh dunia ini. Ketika kita terlalaikan oleh dunia, maka kita akan sesat, nggak sampai kepada rumah kita yang Allah tujukan. Ingat, dunia ini adalah tempat kita lewat. Jangan sibuk kali dengan dunia nih. Jangan tertipu oleh dunia, karena dia adalah mata'un qalil, kesenangan yang sementara. Kesenangan sementara itu banyak melalaikan manusia. Kalaulah kita lihat di Al-Quran, misalnya hitungan kehidupan dunia ini dengan akhirat, salah satunya disebut adalah alfa sanah, 1000 tahun. Satu hari di akhirat seakan-akan di sini 1000 tahun. Jadi kita hidup selama 100 tahun pun itu nggak ada satu hari di sana. Apakah kita tahu bahwasanya kehidupan di akhirat itu abadi? Kita masih sibuk, ini 10 hari terakhir kita masih sibuk dengan dunia. Kita bukan disuruh 1 tahun bekerja untuk ibadah. Kita tidak disuruh 1 tahun untuk itikaf, tidak. Kita hanya disuruh 1 bulan saja. Kalau 1 bulan ini tidak bisa merubah kita, maka tidak akan mungkin bulan-bulan yang lain mengubah kita. Karena kata Rasulullah, puasa ini adalah wija. Wija itu perisai yang sangat kokoh. Kalau puasa ini nggak bisa mengubah kita, maka nggak akan ada lagi. Makanya kata Rasulullah dalam hadis panjangnya, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkum ba'ah fal yatazawwaj, faman lam yastati' fa alaihi bisyam, fa innahu wija'un lahu. Wahai para pemuda, kalaulah kalian sudah sanggup untuk menikah, sanggup secara materi, sanggup secara
fisik untuk menikah, maka menikahlah. Kalau kalian tidak sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Kenapa? Karena puasa ini adalah perisai yang paling hebat untuk menundukkan syahwat. Kalaulah puasa di bulan Ramadan ini kita tidak bisa fokus kepada Allah, jangan harap di bulan-bulan lain kita bisa. Ini suasana kita didukung untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kita puasa tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau itu tidak bisa menundukkan syahwat kita, tidak bisa menundukkan kita untuk jauh daripada dunia, tidak bisa membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan harap di bulan-bulan lain kita mengharapkan itu lebih besar lagi. Begitulah kita harus memahami dunia. Ketika kita salah memahami dunia, maka kita akan tertipu oleh dunia ini. Kita akan tertipu. Sama yang Ustaz bilang tadi, masa muda. Jangan tertipu dengan masa muda, karena masa mudalah yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. An syababihi bima ablah. Daripada masa mudanya, untuk apa dihabiskan? Kita masih kuat. Coba bayangkan, bandingkan bapak-bapak kita, ibu kita yang sudah tua. Mereka mau lari aja nggak sanggup. Mau lari nggak sanggup. Kita yang masih kuat fisiknya, kenapa kita tidak habiskan untuk menuntut ilmu? Kenapa kita tidak habiskan untuk bekerja yang bermanfaat? Kenapa kita tidak habiskan untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain menjadi lebih baik? Sebagai contoh lagi, coba sedikit lagi ya. Nih. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang mukmin sejati. Kapan kita dikatakan seorang mukmin atau muslim? Supaya kita nggak ngaku-ngaku muslim, padahal kita tidak seperti muslim yang digambarkan Rasulullah. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kecuali dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sanggup nggak kita mencintai orang lain sama seperti mencintai diri kita sendiri? Di bulan Ramadan nih, hikmah kita puasa, hikmah zakat itu adalah untuk mencapai kesempurnaan iman. Kata Allah dalam Al-Quran surah Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Itu pakai la namanya dalam bahasa Arab. Yang 4 ini Allah pakai lamut tamlik. Jadi ketika 4 ini dikasih zakat nggak bisa diambil lagi. Tapi 4 asnaf lagi yang di bawahnya Allah memakai wafir riqab, namanya dzurfiyah di dalam tafsir. Dia dzurfiyah, wafir riqab untuk memerdekakan budak. Kemudian wal gharimin, orang yang terlilit utang. Kemudian wa fi sabilillah wa bani sabil. Pertama jihad, yang terakhir adalah para musafir. Cobalah kenapa Allah arahkan salah satu zakat ini kepada al-gharimin. Gharimin adalah orang yang terlilit utang. Sekarang yang Ustaz lihat banyak kali para muzaki itu tidak memperhatikan yang ini. Yang memberi zakat tidak memperhatikan orang yang terlilit hutang, padahal itu adalah yang berhak menerima zakat. Tetapi ada syaratnya, dia mengutang itu bukan karena untuk mewahan. Dia mengutang satu misalnya untuk makan anak istrinya, dia untuk sekolah anaknya. Maka ketika dia mengutang itu dia berhak mendapatkan zakat. Segitunya lah umat muslim ketika kita bisa merasakan penderitaan saudara kita. Ini enggak, dia punya utang kan utang dia, bukan utang saya. Padahal utang dia itu utang kita. Makanya kata Allah, walis-sa'ili wal mahrum. Harta kita itu ada orang yang haknya orang yang minta, ada yang orang yang tidak meminta, ada haknya di harta kita. Jangan anggap utang orang itu enggak utang kita. Utang saudara kita itu utang kita. Saudara kita yang sakit, kita juga merasakan sakit. Bahkan kalau kita mau merujuk sejarah kaum Ansor dan Muhajirin, kata Allah apa tentang kaum Ansor? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
Orang Ansor, mereka itu ketika ada hartanya, itu bahkan diserahkan semua kepada muhajirin. Mereka misalnya punya uang 100 dinar, itu semua dikasih kepada mereka walaupun mereka butuh, itu kata Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sebenarnya butuh sangat dengan uang itu. Ketika dia memahami dia menjadi seorang muslim, maka dia tahu bahwasanya yang lain itu adalah fisik dia juga. Kalau kita belum bisa sampai kepada martabat seperti itu, maka kita harus berusaha. Jangan senang lihat saudara kita, lihat tetangga kita miskin, kita senang. Maka itu ada masalah. Ketika tetangga kita beli sesuatu yang baru, kita yang panas, itu adalah masalah dalam hatinya. Ada masalah di dalam keislamannya. Islam itu senang melihat saudaranya senang, sedih melihat saudaranya sedih. Jangan sampai senang melihat orang lain sedih. Dia itu bukan seorang muslim. Kawannya nggak punya jajan, dikasih kawannya. Jangan dia punya jajan, dia mau makan sendiri. Berarti dia kurang sempurna keislamannya. Seorang itu nampak baik ketika dia peduli kepada orang lain. Itu akan kita hukumi baik. Kapan? Ketika dia peduli kepada orang lain. Kalau zaman sekarang banyak kali orang sibuk dengan dirinya sendiri, di kamar sendiri, gak peduli sama orang lain. Saudaranya mau mati kelaparan, gak peduli. Bahkan tetangganya dia gak kenal. Itu bukan mindset seorang muslim. Kalau mau menjadi seorang muslim yang baik, maka jadilah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengikuti cara Rasulullah memandang kehidupan ini, kita tidak akan terlalu tamak terhadap dunia. Tetapi ketika kita salah memahami dunia, cobalah bayangkan ateis. Pemahaman mereka tentang dunia ini apa? Dunia ini segala-galanya, terakhir kan? Mereka nggak mengakui adanya hari akhir dan gak ada Tuhan. Jadi wajar mereka nggak ada halal haram. Cobalah lihat di selain Islam, ada nggak halal haram sama mereka? Gak ada. Mau riba yang lainnya nggak ada. Mau usaha pakai riba, mau pakai apa nggak masalah. Apalagi ateis yang nggak bertuhan, mana mereka peduli halal haram? Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Itulah pentingnya bagaimana kita benar dalam memahami kehidupan. Kita Islam memahami hidup ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal kita untuk menanam. Jangan sampai ketika kita salah memahami kehidupan, kita habiskan kehidupan ini hanya untuk mencari uang. Sama dengan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Dia gak mau memahami agamanya dengan baik. Dia hanya menganggap bahwasanya pekerjaan segala-galanya, uang segala-galanya. Makanya dikatakan orang yang mendapat cinta Allah, kata Rasul apa? Izhad fima indan nas yuhibbakan nas, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kalau kuncinya kata Rasulullah, kalau mau dapat cinta Allah, zuhudlah terhadap dunia. Kalau mau dapat cintanya manusia, maka zuhudlah terhadap manusia. Jangan sedikit-sedikit langsung mau butuh bantuan manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Mau dia orang kaya, mau dia bos, mau dia yang lainnya, jangan bergantungkan nasib kita kepada manusia. Niscaya manusia akan cinta kepada kita. Kalau mau cinta kepada Allah, maka syaratnya zuhud terhadap dunia. Pengertian zuhud itu apa? Jauh. Dia punya harta, tapi ini hatinya biasa aja. Melihat uang nih biasa aja. Apanya kertas gitu kan. Cuman ini dibutuhkan untuk dia infak gitu. Jadi ketika diambil dia biasa. Untuk melatih itu butuh proses, tajribat, butuh proses. Enggak mungkin seseorang itu hatinya langsung hebat seperti Abu Bakar bin As-Siddiq. Semua dikasihnya. Ketika ditanya Rasulullah, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Kata Abu Bakar, "Taraktullaha wa rasulah." Aku tinggalkan Allah dan Rasul.
Begitulah keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana keimanannya? Semua hartanya dikasih sama Rasulullah untuk berjihad. Kalaulah imannya sudah sampai ke situ, makanya dilabeli As-Siddiq. Begitulah luar biasanya iman Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Ustaz ingin mengajarkan bagaimana jangan salah memahami sesuatu, baik kehidupan, baik tentang harta, baik tentang rumah tangga, baik tentang anak, baik tentang pekerjaan, baik tentang pendidikan. Jangan salah memahami. Belajarlah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Banyak kali pemahaman yang salah. Banyak kali di masyarakat yang kita lihat. Contohnya yang Ustaz sering juga temui ketika orang tua ditanya, lulus kuliah mau jadi apa? Yang dilihat adalah pekerjaan. Padahal dalam Islam kuliah belajar itu untuk menjalani kehidupan. Ketika dia nikah nanti ada ilmunya. Ketika dia bekerja ada ilmunya. Ketika dia bertetangga ada ilmunya. Ketika dia menjadi pemimpin ada ilmunya. Ketika dia menjadi pimpinan perusahaan ada ilmunya. Ketika dia menjadi BKM masjid ada ilmunya. Itulah tujuan untuk menuntut ilmu, bukan cari pekerjaan. Cari pekerjaan itu dia ngikut. Coba lihat, orang yang banyak ilmunya ngikut nggak pekerjaan sama dia? Ngikut. Itu bukti nyata bahwasanya ilmu itu akan mengangkat derajatnya. Pekerjaan itu akan ngikut dia. Coba orang yang ahli, misalnya spesialis bagian saraf, ketika dia satu kali memeriksa saja itu sudah besar yang dia dapatkan. Begitulah dunia itu tunduk kepada ahli ilmu. Tapi kalau dia ngejar dunia, kata Allah, kami akan berikan thawabat dunia, kami akan berikan balasan dunia saja. Tapi ketika mereka menginginkan akhirat, kami punya akhirat dan kami punya dunia. Misalnya lagi itu di dalam masjid, kata Allah, innama ya'muru masajidallah alladzina amanu billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kata Allah, ya sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat. Jadi kita harus paham, mindset masjid itu bukan cuma salat, tetapi juga ada zakat. Zakat itu bukan cuma zakat fitrah, tapi zakat mal. Yang zakat mal itu seharusnya, kalau kita belajar tentang fikih, innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu dia enggak punya kerjaan, dia enggak punya apa-apa, dia enggak bisa berusaha, miskin kali. Di atas miskin. Ketika di dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i dikatakan, kalaulah misalnya umurnya 40 tahun, misalnya rata-rata itu seharusnya umur orang 60 tahun, maka dia wajib dizakati selama 20 tahun. Dikasih uang zakat selama 20 tahun. Begitulah memperhatikannya, innamas shadaqatu lil fuqara. 20 tahun harus dikasih. Kalau zakat fitrah cukup enggak untuk 20 tahun dia? Mana cukup? Makanya zakat fitrah itu memang enggak populer di dalam Islam. Yang populer itu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Adalah wakaf. Zakat fitrah itu khususnya beri makanan di hari raya saja. Apakah bisa membantu saudara kita yang terlilit hutang dengan zakat fitrah? Enggak bisa. Nah, itu harus disadarkan umat muslim. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya zakat fitrah itu bisa membantu. Itu hanya bisa untuk di hari H. Maka zakat fitrah itu apa kata Rasul? Fadl. Fadl itu apa? Yang lebih aja di hari Idul Fitri ada yang lebih. Kalau enggak lebih enggak wajib dia zakat fitrah. Maka zakat mal itu harus dikumpulkan. Zakat mal atau wakaf itu diperhatikan. Yang fakir 20 tahun cobalah. Kalau 20 tahun orang makan berapa harus itu dikasih? 20 tahun. Dikasih zakat untuk dia, untuk hidup dia 20 tahun, karena dia enggak akan bisa bekerja lagi. Misalnya orang sakit udah tua. Begitulah, jangan salah memahami ya. Jadi zakat fitrah itu memang hanya untuk makanan saja. Makanya dalam jumhur ulama
mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu harus makanan pokok. Kenapa? Karena memang untuk makanan di hari. Jangan sempat ada orang kelaparan di hari raya Idul Fitri, itu tujuannya. Tapi kalau mau bayar utang cukup nggak? Wal gharimina tadi nggak akan. Fakir tadi tertutupi nggak? Nggak. Nah, begitulah bagaimana Islam itu mengajarkan supaya benar. Ketika kita menjadi BKM ada ilmunya. Ketika kita menjadi amil zakat ada ilmunya. Bukan hanya untuk golongan saja. Begitulah bagaimana kita harus memiliki ilmu sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak yang Ustaz mau sampaikan ya. Ini kita hari 10 malam terakhir ya. Kalau Ustaz itikafnya 30 hari. Ustaz dari hari pertama udah itikaf di masjid. Memang di masjid Ustaz ya. Tapi memang Ustaz sengaja itikaf di masjid, kecuali ada hal-hal yang harus keluar maka Ustaz keluar dari masjid. Kalau enggak Ustaz 30 hari memang di masjid, karena dari hari pertama kita udah diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Di malam pertama Allah sudah memperhatikan kita. Kalau kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita harus mencari cintanya Allah. Jangan lihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan banyak lalai. Kalau mau dapat malam Lailatul Qadar, kuncinya yang pertama tinggalkan maksiat, semua maksiat. Tinggalkan maksiat mata, maksiat yang lain. Karena lebih susah tinggalkan maksiat daripada ibadah, lebih besar. Kita puasa, tapi ninggalkan gibah susah kan? Ngomongi orang susah. Makanya meninggalkan kuncinya yang pertama, tinggalkan maksiat, lakukan yang wajib. Lakukan yang wajib, tinggalkan maksiat. Setelah itu marilah kita banyak ibadah. Kita membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dibaca itu zikirnya yang lainnya. Nah, dibaca. Jadi kalau ada yang udah 30 hari itikaf. Enggak ada ya. Oh, enggak apa-apa. Nanti untuk tahun depan berusaha itikaf 30 hari ya. 30 hari. Karena walaupun pendapat kuat 10 terakhir, tapi bisa saja di awal Ramadan, malam Lailatul Qadarnya ya. Jadi niatkan untuk mendapat, mintalah kepada Allah. Karena malam Lailatul Qadar itu Allah mengatakan khairum min alfi syahr. Dalam tafsir bukan 1000 bulan ya. Lebih baik dari 1000 bulan, tafsirnya itu artinya tidak terbatas. Jangan dihitung 83 tahun. Ayatnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu enggak ada batasnya. Itu menggambarkan kasroh di dalam bahasa Arab. Banyak kali, enggak terbatas. Bisa jadi 100 tahun, bisa kita lebih 1000 tahun. Kan enggak dibatasi sama Allah. Nah, itu dipahami tafsirnya dengan baik. Jangan dihitung-hitung. Makanya dipakai khair min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, bukan 1000 bulan. Itu menggambarkan enggak terbatas. Kan enggak dibatasi Allah kan? Enggak dibatasi. Artinya kalaulah kita mendapatkan sekali saja di dalam hidup, insyaallah kita bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ustaz Bangun Bahagia bagi Bangun yang telah memberikan tausiahnya yang sama-sama nanti kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu tim Adil Grafika, setelah ini silahkan isi absensi, kemudian ambil kupon voucher makannya untuk nanti sahur kita terima. Kemudian seperti biasa adik-adik ya, yang mengaji batasnya paling lama jam 12.45 ya. Karena nanti pada saat jam 3 susah sekali diajak bangun. Ya, jadi betul-betul ngaji cepat selesaikan supaya habis itu bisa istirahat. Nanti biar jam 3.15 kita udah bisa dibangunin. Ya, teman-teman juga yang di belakang, kemarin pimpinan ngasihati saya betul-betul dijaga fisiknya karena kita harus besok kerja. Ya, jaga fisiknya, besok kerja. Jangan, memang kalau godaan setan itu mau ngobrol aja.
besok paginya terbangun itu susah banget. Akhirnya nanti kita sholat tahajudnya mundur-mundur. Awalnya 3.15, 3.30, 3.45, jam 4. Nah kalau kita mundur sholat tahajudnya, istirahatnya nanti jadi nggak ada. Habis makan langsung kerja. Nah kalau kita mundur, kasihan teman-teman yang di Shopee 6.15 mereka sudah mulai kerja. Bahkan kalau hari Senin, ingat ya, besok biasa Senin itu teman-teman di Shopee biasanya sekarang orderan tembus 600. Itu sampai jam 12 malam nggak berhenti mereka. Ya, hari ini aja tuh karena hari Ahad itu baru 200. Senin besok, Senin terakhir sebelum menjelang Lebaran. Jadi sama-sama kita jaga fisik kita supaya besok jam 3.15 kita udah bangun. Ya, kita bisa mulai jam 3.30 paling lambat. Ya, jam 30. Mungkin 15 menit kita bisa mandi atau apa ya. Nah, jadi jangan banyak ngobrol di belakang. Jadi kemarin ada yang sampaikan sama saya, ngobrol bahkan main Mobile Legend. Ya. Tolong nih teman-teman, nanti di foto, Pak Bos langsung bilang sama saya, foto, bukan saya disuruhnya foto. Orang yang menyampaikan itu disuruh foto. Foto Pak, kirim ke saya Pak. Jadi jangan sampai ini netizen ada di samping kanan kiri Anda, dia foto Anda kirimnya ke Pak Bos. Sampailah kita nanti. Ya. Ini dua suasana bagus, baik ya. Hari ini kerapihan, teman-teman bisa lihat ya, sendal-sendal itu program Pak Bos ya. Kita cuma jalankan aja. Dia maunya gini kita jalankan. Ya. Jadi tolong jaga fisiknya, sama-sama kita jaga. Lelah udah ngantuk tidur aja dah. Ya, yang bisa meneruskan supaya besok pagi bisa tahajud. Ingat jangan sampai tahajud kita nggak sholat. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu semuanya. Ya, jangan lupa absen sama kupon. Pastikan dapat kupon karena jumlah kupon itu menentukan saya pesan makanannya ditambah atau tetap. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.